Hai, apa kabar para sahabat desainer semua yang saya cintai? Kita berjumpa lagi di channel perancangan interior untuk rumah tinggal. Ini di sesi pertama. Nah, saya akan cerita apa yang harus dilakukan sebagai seorang desainer interior pertama kali sebelum memulai perancangan interior. Yang pertama harus dilakukan adalah kita pelajari, kita pahami, kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai teori-teori desain, prinsip-prinsip desain, apa itu elemen desain, unsur pembentuk ruang, dan kemudian standar-standar mengenai desain, ukuran-ukuran yang dijadikan patokan pada waktu kita mendesain. Itu dulu yang harus dikuasai sebagai seorang desainer, sebagai basicnya. Nah, tentu saja ini sudah dipelajari di semester-semester awal pada waktu sahabat menempuh pendidikan formal di S1, di semester 1, semester 2. Nah, di semester 3 biasanya itu mulai perancangan interior rumah tinggal. Nah, kenapa hal ini penting? Karena itu menjadi pondasi, menjadi modal pada waktu seorang desainer mengambil keputusan nanti terkait desain. Jadi tolong dipelajari dulu mengenai prinsip-prinsip desain, elemen dan unsur desain, kemudian teori-teorinya, standar-standar. Nah, beberapa buku yang bisa dijadikan acuan antara lain adalah Data Arsitek, kemudian Time Saver Standard, kemudian Human Dimension. Selain itu juga tentu saja yang membahas mengenai teori-teori desain juga bisa digunakan. Kemudian setelah itu langkah pertama setelah mengumpulkan tadi data pustaka atau data literatur mengenai teori-teorinya, selanjutnya kita tengok ke lapangan. Kondisi fisiknya yang akan kita desain seperti apa? Baik itu lingkungan besarnya atau lingkungan makro, daerah di sekitar situ apakah ada nanti yang mempengaruhi desainnya, desain rumah tinggalnya. Contohnya, misalkan rumah tinggal yang akan didesain, yang akan dirancang ini letaknya di Antartika, ya tentu saja ini area besarnya atau makronya kondisinya akan berbeda sehingga memerlukan penanganan dan keputusan desain yang spesifik untuk di Antartika. Demikian juga kalau lokasinya di Tangerang, lokasinya di Bandung, ataupun di Bali, tentu saja akan membawa dampak yang berbeda terhadap keputusan desain rumah tinggalnya. Itu yang pertama, makro dulu. Kemudian mikro. Mikro itu rumah tinggal tersebut dan kirinya, kanannya, kemudian depannya dan belakangnya kita pelajari, kita studi, kita analisis. Tapi sebelumnya kita catat dulu, direkod dulu, kita dokumentasikan bagaimana saja kondisi lingkungan di sekitarnya. Ini lingkungan makro, lingkungan mikro. Jadi makro besarnya, mikro kecilnya. Apa dampaknya terhadap desain nanti sehingga nanti pengaruh terhadap desainnya kita bisa pertimbangkan. Kalau itu positif kita dorong, kalau itu menimbulkan dampak negatif harus kita redam. Ya, itu pengumpulan data. Jadi setelah di pertama data pustaka, yang kedua data lapangan. Data lapangan bisa saja wujudnya fisik dan non fisik. Yang fisik seperti tadi, rumahnya kondisinya seperti apa, apakah dia baru dibangun ataukah kita hanya merenovasi, hanya merubah minor, ataukah kita bisa merubah banyak. Itu data lapangan secara fisik yang harus kita punyai. Kemudian setelah itu ada data non fisik. Data non fisik itu yang tidak terlihat namun itu mempengaruhi nanti hasil desain kita. Apa saja itu yang non fisik? Satu, pengguna dari rumah tinggal tersebut. Jadi siapa saja yang menggunakan, apakah dia menggunakan sesering apa atau waktu dia menggunakan tempat itu. Kemudian namanya, umurnya, jenis kelaminnya, karakternya seperti apa, dan keinginannya, hobinya, itu semua harus kita catat sebagai data non fisik. Nah, kemudian setelah itu ada lagi data lapangan yang harus kita kumpulkan yang terkait dengan nanti keputusan desain.
yaitu data material yang ada di pasaran sekitar dulu, setempat di situ, yang lazim dijumpai untuk lantai apa, untuk dinding apa, untuk plafon apa, untuk unsur pendukung ruang misalkan artworknya ataupun ada fixture, furniture dan lain sebagainya, kita pelajari, kita kumpulkan menjadi satu data lapangan mengenai apa saja yang ada di sekitar yang bisa kita manfaatkan atau lokal konten yang kita bisa eksploiter di dalam desain kita nanti. Jadi ada data pustaka atau data teori, ada data lapangan. Data lapangan ini ada data fisik, data non fisik, kemudian ada data mengenai material ataupun studi mengenai yang tersedia di sekitar. Itu setelah itu nanti baru step berikutnya yaitu menganalisis. Nah, untuk di step awal tolong ini dilakukan dengan baik, dengan fokus dan dengan menyeluruh, dengan lengkap. Carilah bahan ataupun cari data sebanyak-banyaknya mengenai teori, mengenai pustaka, mengenai standar-standar, kemudian juga data lapangan, kemudian data fisik dan non fisik, kemudian termasuk ke data apa yang ada di sekitar. Mungkin itu langkah pertama yang harus dilakukan di awal-awal sebelum Anda mendesain. Sampai jumpa di sesi 2 di mana saya akan jelaskan mengenai data lapangan, kondisi fisik yang nanti akan jadi proyek percontohan akan Anda desain. Sampai ketemu, selamat belajar. Terima kasih.